Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Chandra dengan NPM 22121.024. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara dengan dosen pengampu Randi Setianugraha MPD. Yang materi pertama itu soal tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide, the service of ideas, atau ajaran tentang pengertian dasar. Kalian 2013 60 61. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk melangsungan hidup. Materi selanjutnya yaitu tentang, menurut para ahli sastra Prodeja 2001 43, ideologi adalah seperangkat gagasan pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan organizer menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Sujarto 1991-47, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia dan kehidupannya. Dan yang satu lagi, Mubrianto 1991, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Dan Paul Hirsch, ideologi adalah realisasi sosial. Alvin Goddard, ideologi sebagai proyek nasional. Dan Martin Seeger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Oke, materi selanjutnya ialah jenis ideologi dunia. Jenis ideologi dunia itu Marxisme dan Leninisme, suatu paham yang melakukan ideologi dalam prospektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dan cara produksi. Kedua, proses perubahan bersifat diklis. Liberalisme, suatu paham yang melakukan ideologi dalam perspektif kebutuhan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Sosialisme, suatu paham meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat, atau dikenal dengan konsep welfare state. Kapitalisme, suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan moral yang ia miliki. Baik, slide selanjutnya ialah beberapa karakteristik kebudayaan global. Yang A, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. C, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda kerjasama dan bersaling sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang D, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. D, nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM, kebebasan berdemokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya ialah alasan diperlakukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan nilai keutuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya, unsur individualisme atau liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang A terakhir, kapitalisme yang memberi kebebasan individu
untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Baik, di sini ada beberapa penyelenggaraan negara yang memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam keikhlasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Yang kedua, aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Oke. Dan yang selanjutnya, sumber historis sosiologi politis dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dan Pancasila sebagai ideologi dalam pemerintahan Presiden Habibie. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati, dan Pancasila yang terakhir sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden SBY. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologi sebagai membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil beradab. Sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara yaitu unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tindak penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Baik. Untuk tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal berikut. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower. 2. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Yang ketiga dan yang terakhir, meningkatkan kebutuhan dunia dan kemajuan teknologi. Baik, faktor internal meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan atau KKN. Esensi atau urgenisasi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara yaitu hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi beberapa hal sebagai berikut. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. B. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Baik, terima kasih. Begitu sekian dari pemaparan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.